Siap. Ini masih lumayan pakai Indosat. Nanti kalau mulai goyang-goyang saya tutup. Oke, mohon izin nih Mas Anang, Mas Arif, dan teman-teman semua yang mungkin belum bisa join. Saya ingin melaporkan sekaligus nanti ini naskah konsep laporan untuk keluarga alumni. Jadi ada beberapa poin yang mungkin perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan penggalangan dana. Jadi kami melakukan penggalangan dana sejak tanggal 7 Desember sampai tanggal 31 Desember. Terkumpul dana 44.450.000. Nah, poin yang kedua, sebetulnya dari rapat dengan keluarga alumni disepakati dana ini akan digunakan atau dialokasikan untuk sektor kesehatan saja gitu. Sektor kesehatan saja. Dengan beberapa asumsi, ya pertama dari Unsud ikut mendukung tenaga kesehatan ya nakes dan juga fasilitas lainnya yang diperlukan di lokasi terdampak di Lumajang. Namun surat yang kami sampaikan ke pihak rektorat per tanggal 13 Desember sampai saat ini tidak ada balasan. Tidak ada balasan. Jadi apakah sampai atau tidak, tapi yang jelas sampai karena disampaikan langsung oleh teman-teman UPL lewat rektorat. Jadi akhirnya karena tidak ada respon, apakah menghubungi kami panitia atau kami mencantumkan sebetulnya 3 nomor, yaitu saya sendiri, kemudian Mas Bisir dan Mas Rudi sebagai koordinator lapangan. Tapi sampai saat ini kami tidak ada yang dihubungi dari rektorat, sehingga kami berasumsi bahwa kemungkinan dukungan itu tidak ada. Ya, dukungan itu tidak ada. Berarti artinya aktivitas untuk dukungan kesehatan di Lumajang dari Unsud berarti kita nggak mungkin jalankan. Nah, itu yang kedua, berarti gugur ini untuk mengalokasikan dana untuk dukungan sektor kesehatan, baik tenaga kesehatan maupun obat-obatan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan kegiatan pasca pengumpulan dana. Nah, ini kami sudah membuat draft surat yang nanti kami akan sampaikan kepada Kak Unsud. Pertama, kami melaporkan tentang jumlah yang terhimpun, kemudian penutupan untuk penggalangan dana kami akan umumkan melalui media massa, baik cetak maupun online, agar tidak terjadi ada sumbangan yang tidak teridentifikasi karena masuk ke rekening keluarga alumni. Kemudian yang ketiga, kegiatan penyerahan dana ini sesuai dengan arahan di awal untuk disampaikan ke lembaga AMIL gitu dari teman-teman keluarga alumni. Nah, ini kami mohon saran nih, masukannya gitu. Apakah mungkin kalau misalnya kita serah terimakan ke lembaga AMIL ini, tapi tetap bisa kita monitor gitu, tetap bisa kita koordinasi untuk memastikan bahwa aliran dana ini tersampaikan secara benar gitu kepada sasaran gitu, kepada sasaran. Nah, ini teman-teman yang punya pengalaman panjang, Mas Anang dan lain-lainnya nih, teman-teman tim bisa membantu memberikan masukan karena saya sendiri tidak punya pengalaman terkait dengan hal ini. Itu yang ketiga.
Nah, saya kira kita sudah mulai bisa buka diskusi sebelum masuk ke poin yang keempat. Nah, ini yang poin 1 dan 2 saya kira nggak perlu kita diskusikan ini ya Mas ya, karena kita closing dan kemudian kita publikasikan, saya kira itu sudah hal yang biasa. Nah, yang ketiga ini terkait dengan diskusi awal agar tidak menyimpang gitu dari harapan para donatur, agar disampaikan ke lembaga yang bisa dipercaya gitu. Nah, ini ada beberapa alternatif memang. Yang pertama terkait dengan masukan lewat Basnas. Kemudian yang kedua lewat lembaga sosial yang ada di Lumajang sendiri. Gitu. Nah, ini mohon masukannya Mas Anang. Ini ada Mas Rudi, alhamdulillah bisa join. Kemudian Mas Arief. Bagaimana kira-kira teknisnya agar kita tetap bisa ada dua catatan dari Kak Unsut. Yang pertama, kalau bisa tetap ada branding agar Kak Unsut ini ada suaranya gitu keluar. Jadi kami akan mencoba tetap berpegang itu agar tentunya suara dari keluarga alumni tetap bisa difasilitasi dan tetap kita bisa jalankan gitu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara monitoring bahwa dana yang kita salurkan itu diterima oleh yang benar. Nah, saya kira dua poin itu mohon masukannya dari Mas Anang, Mas Arief, Mas Rudi. Oke, Mas Anang dulu nih. Monggo Mas Anang. Ya, terima kasih Mas Bagio, Mas Arief, Mas Rudi, dan yang baru masuk Mas Aka ya. Ya, saya kira semangat Mas Bagio mengkoordinasi kita ini perlu kita apresiasi dulu ya, dan realitas yang ada ini harusnya menyemangati. Insya Allah tidak ada kendala apapun dalam prakteknya. Katakanlah rektorat sedang sibuk ya karena ada pemilihan rektor baru kan. Saya kira tidak bisa mengambil keputusan. Saya kira kita harus maklum ya. Dan insya Allah alumni tetap melakukan kontribusi pada alma mater, tidak berhenti di sini, dan ini menjadi hal yang ya simpel saja lah ya. Ini karena kondisi yang darurat, tidak temporer, dan kita tidak bisa melihat bahwa koordinasi ini lemah atau apa. Saya kira ini sangat kuat. Kemudian kita harus cepat mengambil langkah. Terima kasih ini Mas Bagio betul-betul bijak ya mengambil langkah untuk tidak membahas poin 1 dan 2. Kemudian poin yang ketiga, ini menarik sekali ya. Pertama, kita tidak perlu katakanlah merubah atau kebijakan yang sudah ada dari awal itu dengan teknis apapun itu sangat bisa dilakukan. Misalnya lewat Basnas ya. Jadi lewat Basnas itu pengalaman kita itu bisa mukoyak, artinya kita punya tujuan gitu. Jadi diserahkan ke Basnas dengan brandednya keluarga alumni Unsut, tapi difokuskan kemana? Itu Basnas menerima, namanya mukoyak gitu ya. Jadi menyerahkan donasi, baik itu zakat, infak, sodako, atau dana sosial kebencanaan ini dengan tujuan kepada siapanya. Bahkan programnya juga bisa. Jadi jangan dianggap kendala kalau misalnya poin ketiga ini tetap melalui lembaga amil, baik itu Basnas maupun swasta. Tapi kalau Basnas itu insya Allah bisa dengan cara mukoyat. Contoh misalnya konkretnya ya, dana yang terkumpul itu dengan brandednya keluarga alumni Unsut diserahkan kepada Basnas, misalnya Basnas RI atau yang terdekat gitu. Kemudian mukoyat ditujukan kemananya, dengan program apa, itu Basnas sangat terbuka. Misalnya langsung bertujuan kepada program yang dikembangkan oleh Mas Arief misalnya begitu. Karena saya menangkap nanti Mas Arief mohon cerita lebih detail ya.
ada beberapa, ya saya kira bukan kendala ya. Saya melihat teknis aja ya. Bagaimana korban erupsi Lumajang ini, erupsi Semeru ini, itu sangat kesulitan mengakses karena birokrasi. Dan itu semuanya bagus lah. Kita tidak melihat itu jelek ya. Tapi protokol itu begitu ketat gitu ya. Orang-orang yang katakanlah dengan KTP setempat, kemudian bukan berbondong-bondong dari mana, jelas-jelas ketahuan dekat dengan pengumpulan bantuan, itu ternyata tetap harus melalui birokrasi. Nah, Mas Arief ini sedang membuat, ya bukan terobosan ya, tetapi saya melihat manajemen operasional yang efektif gitu, untuk tidak menyalah-nyalahkan, untuk tidak katakanlah menghindari koordinasi, tetapi semuanya dilakukan, tetapi sasaran dan programnya, jadi tepat manfaat dan tepat sasarannya itu tercapai. Nah, dengan asesmen ya. Nah, sehingga kita berharap, kembali lagi ya, poin ketiga ini bisa digabung dengan poin yang keempat, dengan tadi mukoyat gitu ya. Jadi penyerahan donasi bertujuan tertentu, kemudian ditangkap oleh programnya Mas Arief, kemudian Mas Arief menyerahkan asesmennya, bahkan rencana programnya, bahkan sasarannya siapa saja, karena Mas Arief sudah melakukan itu semua. Nah, misalnya kemarin ada ilustrasinya, Mas Arief ternyata melihat bahwa alat-alat dapur itu dibutuhkan, misalnya begitu. Nah, nanti hasil asesmen itu yang akan kita jadikan database untuk menunjukkan kepada lembaga amil tertentu bahwa program kita ini silahkan dicatat, tetapi tujuannya kepada sasaran tertentu dan programnya tertentu. Saya kira demikian. Jadi ini luas saja ya. Dan ini saya lihat ini sebuah koordinasi ya di dalam disaster management. Ini hal yang perlu dilakukan. Jadi prioritasi, kemudian penentuan sasaran, kemudian istilah mukoyat tadi itu sah-sah saja. Apalagi kita punya katakanlah PIC yang kebetulan juga alumni Fakultas Biologi Unsud gitu kan, Mas Arief yang sudah beberapa kali datang ke sana dengan asesmen yang kuat. Saya kira demikian. Saya berharap ini menjadi jalan tengah dan kita tidak perlu berpikir yang lain-lain gitu. Ini karena kerjanya harus cepat, kemudian solid gitu ya. Dan tadi terima kasih Mas Bagio mengingatkan bahwa branded kita itu mau tidak mau tetap ya. Syukur-syukur habis ini nanti kita punya alumni peduli atau alumni tangga bencana atau apapun gitu yang menjadi embrional gitu kan. Jadi kita jangan melihat angka 44 juta ini, wah kok kecil banget ya dibanding dengan mahasiswa alumni dan sebagainya. Saya kira nggak begitu ya. Tapi spiritnya ini kemudian bangkit nanti setelah ini kita selalu ya punya platform gitu kan. Dan platformnya ternyata ya subhanallah ya, saya kira kita sangat peduli dengan alma mater, kemudian stakeholder semuanya, kemudian pemerintah, kemudian lembaga amil yang resmi, dan mukoyat, hasil asesmen dari alumni kita sendiri. Mohon maaf agak panjang, saya kira demikian. Kalau ada hal-hal yang secara operasional kita koreksi dan sebagainya, saya dengan senang hati. Terima kasih Mas Bagio. Terima kasih Mas Anang. Saya tercerahkan dan tersemangati ini apa yang disampaikan Mas Anang. Ya kadang semangat itu naik turun kayak iman saja Mas. Jadi al imanu yang kusu walayang sidu. Kadang naik, kadang turun gitu. Terima kasih Mas Anang. Jadi kalau demikian berarti kita bisa tetap membuat skema serah terimanya kepada lembaga amil gitu ya Mas Anang ya. Lembaga amil. Kemudian kita tentukan saja lewat Basnas karena sudah ada PIC-nya.
Namun yang keempat ini kita ingin tetap bisa mengawal, dan kemudian ada Mas Arief yang nanti bisa ikut membantu mengawal. Nah, teknisnya Mas, ini yang saya perlu sedikit gambaran. Jadi gambaran saya kalau mungkin salah mohon diluruskan. Kita mungkin akan lakukan transfer gitu ya. Ini jadi seperti ini nih. Apa namanya? Dana akan ditransfer kepada lembaga amil sehingga nanti di situ ada bukti gitu. Terima kasih. Mohon maaf nih. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Jadi teknisnya nanti dari rekening K Unsud akan ditransfer kepada lembaga amil. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Kita akan gunakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dari asesmen yang dilakukan oleh Mas Arief, kebutuhannya apa. Berarti kan mukoyat nih ya, mukoyodah nih kalau dalam bahasa lengkapnya gitu ya. Terikat gitu ya bahasa kitanya gitu. Kita mengikat bahwa dana ini akan sampai kepada sasaran kita dan lokasi serta lainnya yang sesuai dengan arahan hasil asesmen di lapangan. Mungkin Mas yang kita bisa saat ini jadikan sebagai PIC di lapangan Mas Arief gitu ya, kalau sesuai dengan Mas Anang tadi. Nah ini kita ada, oke, saya kira saya sepakat nanti, tapi barangkali ada masukan dari Mas Rudi ya atau teman yang lain yang gabung. Jadi teknis apa namanya aliran dana kita masuk ke lembaga amil misalnya Basnas sehingga ada serah terima yang jelas, namun dananya akan kita gunakan sesuai dengan tadi yang disarankan oleh Mas Anang di lapangan, daerah sasaran mana dan kepada siapa yang bisa kita pastikan bahwa dananya diterima oleh sasaran kita gitu. Kurang lebihnya demikian ya Mas Anang. Ya, betul. Terima kasih. Mas Rudi ada masukan Mas sebelum saya masuk ke poin berikutnya Mas Rudi. Kalau menurut saya setuju aja. Artinya sudah mengerucut ya, jadi kita fokus aja sesuai kesepakatan kita masuk ke melalui Basnas. Dan kemudian nih PIC-nya kalau nggak salah Mas Arief ya Mas ya. Mungkin kita lebih kalau bisa kita berbicara dengan Mas Arief mengenai masalah situasi di lapangan gitu. Juga kebutuhan masyarakat ya yang terkait dengan lokasi. Kemarin itu kalau nggak salah IPB juga sudah mengirimkan bentuknya juga perlengkapan dapur ya. IPB yang menyampaikan dalam bentuk perlengkapan dapur ke lokasi yang ditunjuk. Mungkin melihatnya kayak seperti itu mungkin. Itu mungkin dari saya aja dulu sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Baik. Setuju aja nih Mas. Ya, makasih Alhamdulillah. Mas. Berarti sudah ada kata sepakat nih yang hadir ya bahwa kita akan menyerahkan dana melalui lembaga amil. Dalam hal ini langsung aja kita step yaitu Basnas. Dan kemudian dari Basnas nanti akan disalurkan sesuai dengan mukoyodahnya, yaitu ikatan kita untuk sampaikan kepada korban atau masyarakat terdampak erupsi Semeru di daerah Lumajang. Dan kita akan kawal melalui Mas Arief atau tim nanti yang akan bersedia untuk ikut ke lapangan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian yang kelima nih masalah biaya operasional. Karena saya tadi pagi sempat diskusi dengan Mas Arief. Mungkin kalau kita serahkan ke lembaga amil, biasanya lembaga amil akan menarik untuk
biaya operasional. Nah, ini nanti teknisnya seperti apa, saya juga belum punya pengalaman. Namun tadi menurut informasi dari Mas Arief itu kurang lebihnya sekitar 2,5 juta untuk perjalanan sampai ke sana dan menyerahkan bantuan itu gitu. Nah, namun kalau misalnya kita lihat dari aturan itu kan 12,5% gitu ya dari Undang-Undang 23 2011 pasal 30 itu saya lihat untuk lembaga amil bisa menarik maksimal 12,5 atau 1/8 dari dana yang terkumpul. Nah, namun kalau boleh saya usul ya untuk biaya operasional ini maksimal 4 juta. Jadi kalau kita ambil 12,5% itu kurang lebih 4.800.000, tapi sebaiknya kita ambil maksimal 4 juta untuk kegiatan operasional ini maksimal. Untuk biaya transport, akomodasi, penginapan maupun publikasi kegiatan itu sudah keseluruhan ya, keseluruhan dari biaya itu cukup nggak cukup dicukupkan gitu ya. Kalau tidak cukup ya tombukan lagi gitu. Nah ini sampai di sini dulu nih, sampai di sini dulu. Mohon masukannya Mas Anang, Mas Rudi. Mungkin Mas Anang lagi nih yang punya pengalaman. Ya, supaya lebih longgar dan kita juga agak ya berhati-hati lah ya. Saya berharap saya pribadi dulu lah. Saya ingin meng-cover sebagian gitu dari operasional itu. Jadi kalau nanti misalnya operasional itu kurang, kita jangan ngambil dari penghimpunan, tapi ayolah kita bandingkan lagi lah untuk operasional. Begitu, ya. Mas. Ya, saya setuju Mas Anang, saya setuju. Jadi ini adalah batasan maksimal kita ya. Kalau bisa sih malah saya kepikiran aja gitu, kepikiran kita yang mau berangkat itu ya memang tenaga, biaya ya kita pikul bareng-bareng lah, jangan ambil dari itu. Itu pikiran saya, ya pikiran saya gitu. Kalau setuju gitu, nggak apa-apa lah sekalian saya tanggung-tanggung mau bantu itu kalau. Siap, siap. Ini saya tersengat ini, saya tersengat. Mas Bagio, keren. Iya. Ya nanti ini untuk cadangan aja, ya kita ini untuk cadangan saja. Kalau nanti diperlukan, tapi kalau bisa ya nanti bensin apa-apa gitu ya kita anu sendirilah ya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan ya Allah. Amin. Oke ya berarti ini kita tetap ajukan dulu ke ketua, ke alumni karena khawatir kalau kemudian kita nggak ajukan dan tidak dianggarkan, tiba-tiba ada suatu kekurangan di jalan, kita malah jadi salah paham nanti. Oh betul. Ya. Sepakat ya, Mas Anang, Mas Rudi. Insyaallah, Pak. Insyaallah. Oke, makasih. Nah, kemudian yang nomor 7, nah ini bantuan ini kita akan transfer kalau ke Basnas rekeningnya mohon informasinya ini Mas Bisir nggak bersedia nih kalau ditransfer ke rekening beliau, khawatir lupa. Jadi kalau bisa rekeningnya langsung kita tujukan aja ke lembaga penerima gitu. Mohon nanti dikasih info saya Mas Anang. Oh iya, sebenarnya ada Pak Eka ya, tapi belum muncul ya. Nanti saya coba Pak Aan yang penghimpunan di Basnas RI yang kebetulan juga alumni Unsud. Nanti saya akan coba minta dibantu Pak Aan langsung ya. Siap. Ya. Oke ya, ini sudah confirm. Nah, kemudian terkait dengan pemberangkatan ini tanggal dan waktu pemberangkatan tim panitia ke lokasi yang disetujui ya. Rencana akan dilaksanakan sesuai dengan diskusi tadi pagi dengan Mas Arief itu tanggal 7 hari Jumat. Nanti Mas Arief mohon konfirmasinya apakah ada perubahan atau tidak. Dan akan berlangsung kurang lebih 3 hari sampai hari Minggu. Hari Minggu tanggal 9. Nah, tim akan balik ke
ke Purwokerto dan kembali ke asal. Mohon Mas Arief, mohon ininya infonya. Iya. Assalamualaikum Pak Bagio, Pak Anang dan Pak Rudi Nopo nggih. Nggih. Nyun perkenalkan saya Arif, Pak, alumni biologi. Jadi mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya saya itu yang saya lakukan itu wujud ketakutan saya ketika saya di wisuda dulu, Pak. Ilmu saya apa? Saya disumpah Quran di atas kepala saya. Nah, disitulah saya selalu bergerak untuk apa yang bisa manfaat bisa saya lakukan. Termasuk salah satunya panggilan datang ke Semeru ini. Jadi emang dari awal kejadian saya ingin datang ke sana, pengen dekat dengan saudara kita yang terdampak itu kesekian kali kejadian dan kejadian bencana yang sifatnya nasional juga. Terakhir kemarin yang Semeru ini bagi saya kayak magnet yang luar biasa nyedot. Dan seperti tadi Pak Anang sampaikan juga, perjalanan saya yang pertama itu berangkat dari Purwokerto tanggal 9 Desember. Itu awalnya hanya ingin datang ke sana, tapi untuk apa datang ke sana? Kalau tidak bisa melakukan sesuatu. Sehingga saya ngobrol dengan beberapa rekan dan kebanyakan karena aktivitas saya di ambulan sosial, rekan-rekan ini tentunya dari lembaga semua, termasuk salah satunya Basnas Banyumas. Dan untuk kerjasama dengan Basnas Banyumas, karena saya sendiri bukan lembaga, ya Pak, saya di sosial itu mandiri saya lakukan, walaupun saya label dengan istilah sahabat peduli itu sekedar nama saja. Saya ingin ajak sahabat-sahabat untuk peduli. Yang selama ini khususnya saya mendampingi anak-anak kanker darah dari keluarga yang tidak mampu. Jadi tanggal 9 itu 2 hari sebelumnya luar biasa. Sampai saya benar-benar gemetar, saya punya dana yang saya sisihkan untuk berangkat itu nggak laku semua, Pak. Teman-teman semua itu support titip amanah yang nilainya kurang lebih sekitar 15 juta. Dan saya hanya berjuang bahwa amanah ini harus sampai, benar-benar sampai, tidak nitip sana-sini, Pak. Walaupun itu perjalanannya memang luar biasa, ya Pak, kalau saya ceritakan nanti panjang. Sampai keinginan saya pokoknya saya harus ada di zona merah, zona terdampak. Saya harus bersama dengan mereka. Tujuan saya itu, dan alhamdulillah dimudahkan pasca saya keluar dari masjid setelah sholat Jumat. Saya hanya teringat teman jamaah Ma'iyah yang ada di Lumajang, karena memang apalagi saya datang dengan ambulan dan semua 3 armada ini berlabel semua peduli Semeru. Kita udah dihentikan di beberapa posko, ya posisinya itu masih lumayan jauh, ada sekitar 48 kilo kalau saya lihat dari map ke zona merah itu. Sehingga saya coba ngubungin teman yang ternyata teman itu posisinya ada di wilayah Candipuro. Candipuro itu memang bersebelahan dengan Pronojiwo. Sedangkan saya posisi waktu itu saya sudah masuk di wilayah Pronojiwo. Tepatnya di desa Sidomulyo yang berbatasan dengan Gampit, Malang, Kabupaten Malang. Di situ saya telepon teman yang posisinya di wilayah Candipuro, dan teman jamaah Ma'iyah ini, Masya Allah, jenengan sudah di situ. Saya sebutkan, habis dari sini saya akan datang ke tempat jenengan. Kalau memang betul, alhamdulillah. Tapi saya kasihan dengan jenengan. Kalau jenengan harus ke tempat saya, karena jembatan Gelagah Perak itu putus, jenengan harus berbalik arah, muter kurang lebih 5-6 jam. Yang saya pikir cuman waktu mungkin bisa saya lalui, Pak. Tapi bekal saya nggak mungkin cukup kalau saya pulang lagi. Apalagi saya bawa tim. Sehingga saya putuskan, tolong saya dibantu, saya habiskan
apa yang saya bawa ini di wilayah Pronojiwo kalau memang seperti itu. Sehingga akhirnya saya diteleponkan teman jamaah Mayah yang Masya Allah posisinya ada di Desa Oro-Orombo, yang itu adalah zona merah yang saya kualifikasikan itu zona 3, Pak, terdampak tapi ringan. Dan alhamdulillah saya dijemput sampai bisa masuk ke desa itu, walaupun jadi kalau saya tidak dengan warga dalam atau wilayah terdampak itu, saya tidak bisa masuk, Pak. Karena pintu mengarah ke desa itu semua sudah di portal dan dijagain Brimob semua. Apalagi terlihat saya membawa bencana. Alhamdulillah saya bisa masuk, saya bisa duduk bareng dengan mereka, saya diundangkan tokoh masyarakat, RT di situ, sehingga saya bisa menyampaikan apa yang saya maksudkan. Sampai saya minta izin, bila diizinkan saya akan menginap 1 malam untuk pengen tahu lebih jauh seperti apa sebenarnya. Sehingga saya diizinkan dan alhamdulillah kita beramah-tamah dengan warga sampai saya juga diantar ke dalam sehingga saya bisa memetakan secara geografis. Ini zona merah, zona 1 terdampak parah yang posisinya benar-benar di pinggir aliran sungai. Zona merah 2 yang terdampak ringan, artinya terdampak ringan rumah tidak rusak, Pak. Tapi debu cukup tebal, lumpur debu itu juga cukup tebal sehingga kalau mereka ingin tinggal lagi mesti ada proses. Kemudian terdampak zona 3 itu tadi saya sebutkan Desa Oro-Orombo yang saya tinggal di situ karena saya datang hari kelima dan setiap hari sudah hujan. Itu sudah layak untuk ditinggali. Intinya begitu, Pak. Sehingga seperti tadi Pak Anang juga sampaikan bahwa saya petakan semua apa permasalahannya, kemudian saya buka jalur, perjalanan saya panjang, saya ingin berikutnya manfaat, tapi saya ingin jenengan semua, warga di sini, warga terdampak, apalagi di sini terdampak ringan, artinya jenengan semua sudah bisa beraktivitas. Untuk ikut membantu saudaranya sendiri yang terdampak lebih berat. Khususnya yang zona 2, mohon maaf Pak. Kalau zona 1, jelas itu istilah membantu panjang nanti prosesnya. Dan saat ini mereka semua ada di penampungan, entah itu penampungan yang disediakan BPD, tenda-tenda BPD, atau di penampungan-penampungan mandiri. Artinya saudara, warga yang terdampak ringan seperti tadi di zona 3. Jadi zona 2 itu dengan harapan supaya warga itu bisa kembali Pak ke rumah masing-masing. Sehingga yang diperlukan adalah nyuci rumahnya, bersihkan rumahnya, alat-alat apa yang bisa untuk digunakan kembali, apa kekurangannya, itu yang kita support. Dan tentunya yang lebih rutin adalah untuk logistik, Pak. Dan untuk di Pronojiwo, alhamdulillah tiap hari saya dapat laporan saat ini untuk wilayah Pronojiwo, stok logistik, koordinasi udah bagus, menyeluruh semua, itu sampai 1 bulan ke depan untuk di wilayah Pronojiwo. Dan alhamdulillah terus dari teman-teman semua yang minta info untuk disalurkan ke sana, saya berikan info untuk komunikasi langsung. Sehingga saya fokusnya saat ini untuk ke wilayah Candipuro di mana sebarannya lebih luas. Yang terakhir kemarin saya cek untuk stok logistik itu kurang lebih sekitar 1 minggu ke depan untuk bertahannya. Jadi yang saya maksud begini Pak, kalau secara umum yang tidak mengetahui persis di sana, bantuan itu luar biasa banyaknya. Bahkan warga terdampak sendiri bisa menyimpulkan bantuan itu di sana jumlahnya 15.000, tapi yang dibantu 5.000. Artinya sudah sangat cukup dan melimpah. Tapi koordinasi, komunikasi yang lemah tadi, disitulah yang menjadi inti, Pak. Sedangkan saya tidak punya power, sehingga kemarin mungkin Pak Nono yang ikut saya ke sana menyampaikan pada Pak Anang perihal-perihal apa yang kita alami di sana. Dari situ saya sampaikan ke teman-teman relawan semua, dan relawan yang ada di sana adalah warga terdampak sendiri, Pak, yang statusnya terdampak ringan tadi. Mereka bergerak semua, mereka membantu pergerakan semua, dan tanpa berpikir operasional BBM dan lain-lain,
tanpa difikirkan semua. Itu yang luar biasa sekali perjuangan teman-teman di sana. Sehingga yang saya pesankan, tolong jangan publikasikan tumpukan bantuan yang begitu banyak. Entah itu di medsos atau apapun, dengan mengatakan bantuan berlimpah. Sehingga apa yang kami lakukan, bergerak untuk mensupport terus itu masih bisa. Walaupun kita terseok-seok memang, Pak. Akhir-akhir ini, artinya besok tanggal 7 agenda saya itu adalah keberangkatan yang keempat kalinya. Dan semakin lama semakin terseok-seok memang perjalanannya untuk membantu, walaupun banyak teman-teman dari daerah-daerah lain memang yang saya alokasikan juga untuk langsung ke sana. Jadi pada prinsipnya, apabila itu bisa lebih manfaat, insya Allah saya akan support untuk bagaimana kemanfaatannya. Dan kalau ada teman yang ingin melihat langsung, bisa langsung ikut seperti apa di sana, Pak. Sehingga rasa yang, menurut saya rasa yang tidak bisa terbeli, Pak. Bagaimana mengetahui langsung, bagaimana berkomunikasi langsung, dan itu yang hanya membuat semangat ingin lagi kembali ke sana, hanya sebatas menolong. Dan saya sangat berharap bersama mungkin sama Pak Anang, mungkin bisa mengkomunikasikan lintas Basnas Pak Anang. Jadi yang saya pahami, Masya Allah, di tanggal 22 Desember, saya cek untuk IG Basnas Lumajang, itu penggalangan donasi untuk korban khususnya, karena tagline-nya adalah donasi korban Semeru, terdampak Semeru, artinya berarti yang dilakukan itu adalah untuk Semeru. Di tanggal 22 itu saya lihat khusus untuk Basnas Lumajang itu sudah terkumpul 8M lebih, Pak. Mati. Hilang ya? Halo, Mas Anang? Tempatku atau semuanya? Mungkin juga nanti yang perlu dipikirkan adalah mata pencarian mereka bertani, ada kebun kopi, kebun kembali seperti sedia kala. Mungkin yang bisa saya gambarkan, Pak, untuk saat ini, dan memang betul saya diminta teman dari Takmir Masjid Awabin dan satu komunitas dengan saya, Awabin Peduli. Saya diminta untuk besok ikut terjun langsung mendampingi mereka semua, sehingga kita berangkat Jumat pagi, Pak. Jumat pagi dini hari ba'da subuh, insya Allah. Itu yang nanti agenda dalam waktu dekat ini akan kami lakukan. Kami berangkat dengan 2 armada dengan membawa beberapa donasi, termasuk logistik, termasuk alat-alat dapur, alat-alat mandi, cuci, dan apa yang saat ini lebih urgent untuk dibutuhkan. Mekaten mungkin, Pak, yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan bila berkenan, seperti tadi saya sampaikan, saya ingin sekali membantu, apalagi saya alma mater. Saya teringat saya disumpah Quran, kitab suci saya di atas kepala. Ilmu manfaat apa yang saya dapatkan? Hanya itu saja, Pak, yang bisa saya mungkin pertahankan untuk saya melakukan. Mekaten mungkin semuanya, mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih, Pak. Matur nuwun, Mas Zainal. Iya, sami-sami, Pak. Nah, saya kira kita sudah menyimak ya apa yang disampaikan Mas Zainal. Jadi kita sudah semakin jelas arahnya. Beberapa poin yang tadi sempat saya catat. Jadi secara teknis aliran dana kita ini akan masuk ke Basnas, kemudian dibantu oleh Mas Anang untuk mukoyet ya ke
ke Mas Arief yang mungkin nanti bisa dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan gitu, sesuai dengan kebutuhan. Dan kita akan coba untuk diskusi dengan tim kecil yang akan bisa barangkali bisa membantu mengawal. Ya kalau saya sendiri ada rencana juga pingin ya seperti yang tadi ceritakan Mas Arief, mungkin dengan tim kecil nanti kalau misalnya berkenan ada Mas Rudi, ada Mas Bisir, ada Mas Amanat gitu, menggunakan armada sendiri untuk mendampingi Mas Arief gitu. Ya, cuma nanti secara teknis tidak harus dari Purwokerto bareng ya. Mungkin kita akan lewat jalur utara, nanti bisa ketemu di titik mana sesuai dengan rute, nanti bisa kita saling komunikasi sehingga nanti pada saat kegiatan masuk ke lokasi yaitu di Lumajang kita sudah sama-sama, sudah bareng gitu, ya sudah bareng. Nah nanti gambaran saya di sana sudah siap dengan timnya Mas Arief yang nanti akan menerima. Nah, kemudian di sana kita bisa bentang, karena ada sedikit branding ya dari Kak Unsut, kita akan bentang spanduk dari Unsut serah terima dan kita dokumentasikan gitu. Nah nanti mungkin ada waktu seharian kita apa yang bisa kita lakukan dengan tenaga kita gitu ya, sebisa yang bisa kita lakukan. Mungkin bisa ikut bantu masyarakat, apapun bentuknya. Kita nanti ngikut aja apa yang nanti diagendakan oleh Mas Arief di sana. Kemudian setelah itu saya kira kalau sesuai dengan jadwal, hari Jumat berangkat, berarti kegiatan kita bisa lakukan di hari Sabtunya. Berarti kita bisa bermalam 2 hari, ya malam Sabtu dan malam Ahad, ya malam Minggu. Dan kemudian hari Minggu pagi kita sudah start balik ke lokasi awal. Gambarannya seperti itu ya Mas Arief ya, Mas Anang. Mas Rudi mungkin ada masukan atau Mas Anang mau membantu berikan tambahan? Iya, mohon izin sebelum Mas Rudi. Ini nampaknya kan kita teknis aja ya, karena harinya Jumat kan berangkat itu. Kalau nanti ditransfernya ke Basnas RI, kemudian langsung dimukayatkan ke timnya Mas Arief, ini saya belum bisa memastikan ini ya. Saya sedang kontak ke Mas Aan ya, Basnas kepala divisi penghimpunan Basnas, kebetulan alumni FISIP Unsut, tapi belum dijawab. Itu kira-kira bagaimana itu ya? Apakah sebaiknya Basnas Banyumas saja atau Basnas Pusat ini kan? Contoh misalnya pengajuan surat ini ke alumni, itu kan berarti sudah Kemis ya? Apakah Kemis langsung ditransfer? Kemudian habis ditransfer apakah langsung, ini kan ini teknis saja sebetulnya. Gimana, mohon masukan ini? Ya, kalau menurut saya, oh iya Mas Rudi mungkin, Mas Rudi Mas. Silakan. Non sewu. Ini saya melihat ada 2 jalur yang disampaikan Mas Anang tadi kan, prosedurnya kita kan melalui Basnas. Tetapi di sisi lain kan Mas Arief itu punya jalur sendiri gitu ya. Artinya sesuai dengan saya nggak tahu nih birokrasinya di Pemda Lumajang itu kan ada urutan yang harus kita lalui secara protokol gitu. Kalau kita anggap sajalah nanti misalnya Mas Anang memberikan jalan daripada masuk ke basis nasional, karena pada hari yang sama itu kan harus disalurkan. Gitu. Apakah memungkinkan melalui Basnas Banyumas? Kalau Basnas Banyumas langsung bisa dimukayat melalui Mas Arief gitu kan. Jadi itu proses teknisnya mungkin akan kita bicarakan. Tapi yang lebih utama lagi, karena kan Mas Arief ini sudah masuk keempat kalinya ke Pronojiwo gitu ya. Jadi kan kita bicara mengenai masalah operasional di lapangan. Kira-kira kalau kita bisa disalurkan melalui Basnas Banyumas, kemudian Basnas Banyumas menunjuk Mas Arief sebagai penyalur, kemudian dengan
barang-barang yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Pronojiwo itu prosedurnya bagaimana Mas gitu, karena kan di sana kan ada penyekatan terkait dengan protokol gitu, protokol terkait dengan langsung ke area seperti bagaimana disampaikan oleh Mas Arief. Mungkin itu dulu yang kita akan jalankan seperti apa gitu. Mohon penjelasan Mas Arief. Kalau untuk prosedur itu kita berkomunikasi dengan relawan teman-teman yang ada di sana, Pak. Artinya memang untuk bisa sampai ke lokasi terdampak ini, kalau kita rombongan atau kita beratribut, itu begitu masuk yang di Lumajang khususnya, Pak. Kalau di Pronojiwo itu akses jalannya lewat Malang, lewat Dampit. Itu sampai di lokasi tidak ada kendala, Pak. Tapi kalau untuk di Lumajangnya, untuk ke Candipuro, artinya harus melalui Lumajang sendiri. Itu untuk bisa sampai ke lokasi supaya tidak repot, karena nanti kalau ketahuan kita membawa bantuan pasti dihentikan dari lembaga apapun dan harus ke posko BPBD, sehingga yang kita lakukan adalah melepas semua identitas yang ada di kendaraan, kemudian kita atur jarak, Pak. Atur jarak untuk rombongan ini sehingga kita bisa masuk untuk langsung ke lokasi terdampak. Mekaten, Pak. Dan nanti relawan yang ada di sana memantau selalu, Pak. Memantau perjalanan. Mekaten, Pak. Satu lagi mungkin tadi mengenai ini, Pak. Waktu, Pak. Artinya kalau senilai itu bantuan bisa, monggo nanti mau dialokasikan sekali atau 2 kali. Kalau mengikuti saya besok hari Jumat berarti ada waktu itu hanya hari Kamis besok untuk persiapan. Kalaupun membawa tunai berarti kita mesti belanja belanjanya mungkin di sana di Lumajang. Kalau kita siapkan apa yang diperlukan di sini, itu juga nanti masih membutuhkan waktu, Pak, untuk persiapan logistik yang akan dibawa. Mekaten mungkin, Pak. Yeah. Mas Rudi mau ini menanggapi atau? Ya, saya lanjutin dulu aja, Pak. Jadi ini kan berarti kan setengah informal ya, karena kan jalurnya kan otomatis kita tidak mungkin bawa atribut. Yang kita mau sampaikan juga itu Mas Arief ke sana tuh yang disebutkan armada itu berupa ambulans atau bagaimana, Mas ya? Karena kan itu sama saja iring-iringan ya. Otomatis kan masuk ke area itu kan kita secara informal keterkaitannya dengan masyarakat langsung gitu, nggak melalui birokrasi di Lumajang gitu, karena kan berbeda gitu urusannya gitu loh. Ini yang mohon penjelasan Mas Arief mengenai masalah itu. Gitu. Ya, jadi untuk artinya melepas atribut itu hanya ketika kita memang itu terakhir aja, Pak, terakhir kemarin karena libur Natal dan Tahun Baru, karena ada pembatasan di sana, Pak. Kalau di luar itu kemungkinan sudah tidak ada, Pak. Untuk keberangkatan besok Jumat ini, kemarin saya koordinasi teman yang di sana tidak menyampaikan untuk perihal itu. Artinya berarti sudah tidak ada penyekatan lagi di sana. Mekaten, Pak. Mas Arief, nanti berangkatnya yang dimaksud armada itu ambulans atau apa, Pak? Saya menggunakan armada ambulan, Pak. Berarti dua unit ya, Pak ya? Iya, 2 unit ambulan semua. Peralatan emergensi kita turunkan sehingga semuanya untuk masuk. Kapasitas box masuk, Pak. Ya, oke. Mungkin itu gambarannya, karena kan harusnya kan yang sudah 2 ambulan ini sudah dialokasikan oleh Mas Arief untuk memberangkatkan besok Jumat. Nah, dari sisi kita ini kan misalnya kan pilihannya nanti melalui Basnas Banyumas misalnya sudah bisa di Mukoyat langsung ke Mas Arief. Bentuknya nanti berupa apa nanti kira-kira pandangannya? Apakah mau diberikan barang, apa memungkinkan gitu dengan 2 armada itu dibawa dari bantuan Kak Unsud gitu melalui Basnas, atau bentuknya tunai? Kalau tunai kan kita juga agak repot juga gitu loh, Pak. Kecuali ya memang Basnas yang sudah menyalurkan kan berbeda gitu. Mungkin itu aja dulu sementara.
Mas Arief, gimana Mas, mau nanggapin atau Mas Anang mau memberikan Ya, ini? jadi kalau seperti tadi yang saya sampaikan ke Pak Bagio, jadi kalau misalnya besok diputuskan ikut berangkat juga, artinya nanti saya siapkan satu armada lagi, Pak, untuk khusus membawa yang dari Kak Unsut ini. Saya siapkan satu armada dengan timnya yang bawa, kemudian juga berarti harus persiapan juga logistiknya. Mungkin saya hubungi teman-teman yang bisa cepat untuk menyiapkan logistiknya. Kalau itu nanti dalam bentuk logistik, ya Pak. Kalau membawa dalam bentuk tunai, berarti nanti logistik itu kita belanja di sana, Pak, di Lumajang. Kita belanja di Lumajang, jadi 2 armada ini sudah isi. Nanti begitu kita sampai di sana, kita bisa langsung koordinasi juga apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu langsung kita belanja di Lumajang, bisa seperti itu. Makatan mungkin, Pak. Oke. Mas Rudi, gimana Mas? Sudah cukup ya Mas? Ya, tadi itu kan sudah dua armada. Jadi kalau insya Allah Unsut akan bergabung, berarti kan Mas Arief akan mempersiapkan satu armada lagi untuk memungkinkan kita artinya kalau Mbak Tuna ya kita belanjakan di Lumajang gitu. Monggo aja. Jadi kita udah cukup jelas lah itu artinya. Tinggal nanti mekanismenya mau bagaimana, apa kita langsung melalui Mas Arief atau kita melalui Basnas Banyumas, saya mungkin birokrasinya lebih pendek dibandingkan disampaikan oleh Mas Anang tadi. Kalau masuk ke Basnas di pusat, karena prosesnya kan jadi harus ada jelas gitu dari mana alirannya, mau bayar kemana, dan waktunya kita cuma hari Kamis gitu. Itu mungkin yang jadi pertimbangan aja gitu. Mungkin itu aja terkait itu cukup jelas lah saya rasa. Terima kasih Mas Arief atas bantuan. Sama-sama Pak. Oke, matur nuwun Mas Arief, Mas Rudi semakin memperjelas untuk arah kita ke depan. Mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan, kalau misalnya salah mohon dikoreksi, terkait dengan aliran dana dan kegiatan kita. Jadi yang pertama, dana akan disalurkan melalui Basnas. Ada 2 option, pusat atau daerah. Kalau daerah ke Banyumas. Kalau boleh saya usulkan untuk mempercepat proses, kalau memang di daerah lebih cepat, kita bisa salurkan lewat Basnas Banyumas. Gitu Mas Anang ya? Ya. Ya, kemudian teknisnya, yang penting kan kita ada serah terima dulu antara kita panitia dengan Basnas Banyumas gitu ya. Kemudian adapun nanti realisasi penyaluran itu kan tidak harus hari Jumat besok ini gitu. Maksudnya bisa dilakukan tahapan berikutnya. Nah, tapi secara seremonial kita tetap perlu ada sampai di lapangan, ada simbol lah ya, ada simbol di sana. Nanti siapa yang berangkat nanti kita bisa saling koordinasi. Di sana tetap kita harus bisa menyaksikan kegiatan Mas Arief di lapangan gitu. Dan bisa kita dokumentasikan bahwa dana akan disalurkan atau tersalurkan nanti melalui mekanisme seperti yang nanti kita akan laporkan. Kita akan laporkan hasil proses kegiatan timnya Mas Arief yang disupport dari Basnas gitu. Ya, saya kira simpel aja seperti itu. Kita nggak harus terpaku pada realisasi sesuai dengan waktu, tapi event-event dan momen itu bisa terdokumentasikan. Itu yang paling penting untuk laporan kita. Sedangkan untuk kegiatan action realisasinya, saya kira tadi dari Basnas Banyumas nanti bisa diatur apakah nanti pada periode tahapan berikutnya dan sebagainya. Saya kira kita serahkan saja ke Basnas Banyumas untuk mengatur itu. Nah, bagi kita kepentingan dari panitia adalah memastikan bahwa dana tersalurkan, kemudian ada yang menerima, dan kemudian kita ikat dengan muqayyid, karena nanti yang masuk ke Basnas ini hanya khusus untuk mereka yang terdampak erupsi Semeru, ya sehingga kita punya hak juga untuk memonitor bahwa
dana kita benar tersalurkan ke lokasi, ya ke lokasi dampak. Saya kira seperti itu prinsipnya. Nanti teknisnya mungkin saya mohon bantuannya. Ada 2 nomor rekening Mas Anang. Jadi nomor rekening Basnas dari Banyumas sama rekening bendahara lewat Mas Anang nih. Dana yang nanti tersalurkan untuk bantuan dan untuk support kegiatan operasional. Walaupun nanti misalnya ada sisa ataupun yang lain, saya kira kita bisa bertanggungjawabkan. Gitu. Jadi mohon izin nanti rekeningnya Mas Anang dan rekening Basnas dari Banyumas bisa dikirim ke saya. Nanti malam ini juga saya akan kirimkan ke Mas Astera. Mudah-mudahan beliau ada waktu dan berkenan ya untuk segera memutuskan, karena saya konfirmasi ke Mbak Ririn, saya nggak berani transfer kalau tidak ada tanda tangan Pak Ketua gitu. Jadi mau tidak mau ya kita tunggu juga apakah beliaunya akan menandatangani persetujuan usulan kita ini atau mungkin ada pertimbangan lain. Ya, yang jelas kita sudah punya konsep ini dan kita sudah sepakat. Sebelum kita tutup, mungkin Mas Rudi atau teman yang lain ingin berikan closing statement. Saya kira ini semua alhamdulillah sudah tersepakati. Ya, namun sebelum kita akhiri, mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Mas Anang, Mas Arif, silakan, Mas Anang. Izin duluan ya Mas Rudi ya, nanti dilengkapi Mas Rudi. Iya, jadi saya ingin appreciate dulu ya, ini keren ini. Kita ketemu dengan tantangannya, kita ketemu dengan problemnya, kita ketemu dengan esensinya ya. Dan esensi itu yang kita fokuskan ya, bahwa substansi esensi ini yang menjadi harus tepat, tetapi teknisnya fleksibel banget gitu kan, itu keren banget. Dan mohon maaf sekali ini soal teknis saja ya. Bagaimana kalau rekening yang harus saya itu langsung ke Mas Arif gitu. Karena jujur aja saya juga ini rekening saya nanti kalau misalnya ini amil bukan penghimpunan kok malah dapat rekening walaupun dari alumni ya, tapi insya Allah akan lebih teknisnya sesuai dengan substansi akan langsung ke Mas Arif. Artinya kan rekening di Mas Arif itu adalah rekening yang operasional ya, sehingga tadi backup yang Mas Bagio sebagai ketua sampaikan, nanti mungkin kita juga akan bandingkan lagi untuk operasional langsung ke Mas Arif saja. Gimana? Mohon izin sekali Mas Bagio. Terima kasih. Ya Mas Anang, terima kasih. Ya memang ini agak sedikit sensitif ya, karena kalau saya sih mengacunya ke ini masalah kan bendahara, ya masalah kan bendahara. Jadi sebetulnya hanya mendudukan itu saja. Nanti kalau dari Mas Anang kemudian mau ditransfer lagi, silahkan Mas. Jadi biar kita tata kelolanya bagus laporannya Mas. Jadi kita nggak akan menyerahkan dana kita kepada yang lain itu. Tapi karena di dalam struktur yang sudah ditandatangani oleh Pak Ketua itu jelas ada ketua, ada sekretaris dan bendahara. Mas Anang bendaharanya. Jadi mohon izin nih Mas Anang. Jadi tanpa jadi mohon izin nanti sebentar aja lah numpang gitu. Setelah itu kita transfer lagi. Siap. Oke, matur nuwun Mas Anang. Mas Rudi, ada Mas yang disampaikan Mas? Ya, saya rasa sudah cukup jelas. Tinggal permasalahan tim kecil ini, Mas Bagio. Tim kecil ini sekalian kita selesaikan lah. Jadi kan udah tuntas gitu. Karena kita ngikutin jadwalnya Mas Arif gitu. Karena kan beliau ini hari Jumat pagi sudah subuh sudah jalan. Nah, kita kan otomatis tim kecil ini sesuai sebetulnya kan kesepakatan kita kan hari ini kita berangkat gitu ya Pak. Jadi kan berubah situasinya karena belum kenal Mas Arif nih. Jadi kalau ini
Nah, sekarang udah situasinya sudah jelas. Jadi Mas Arief itu sudah punya jadwal hari Jumat itu akan berangkat. Tim kecil ini tentunya akan mengikuti gitu, Mas Bagio. Mohon pengarahannya gitu. Karena tim kecil ini kan otomatis tidak berubah gitu. Dari tim awal itu saya, Mas Bagio, ada Mas Bisir, kemudian ada dari BEM FEB, kemudian ada dari Jagra, kemudian tentunya ada Mas Amanat dari UPL. Ini berenam ini tentunya nggak berubah, tetapi jadwalnya kita kan sekarang sudah jelas mengikuti jadwalnya Mas Arief. Nah ini mohon sekalian aja diputuskan Mas Bagio, karena kan kalau posisi saya paling tidak kan Kamis sudah standby gitu di mana gitu posisinya. Jumat kan sudah harus berangkat mengikuti jadwalnya Mas Arief gitu. Mungkin sekalian aja itu yang terkait dengan armada tadi, apakah kita juga sekalian secara simbolis atau cukup 2 armada saja supaya tidak merepotkan Mas Arief, karena simbolisnya bisa dilaksanakan di tempat gitu. Makasih Mas Bagio, biar sekalian diputuskan. Terima kasih Mas Anang dan Mas Arief. Turun. Terima kasih Mas Rudi. Ini semakin untuk memperjelas rencana pemberangkatan untuk timnya. Jadi kalau sesuai dengan tadi terakhir kita diskusikan, Mas Arief akan berangkat di hari Jumat pagi dengan 2 armada. Karena asumsinya untuk besok seharian mempersiapkan perbekalan untuk armada baru dan isinya saya kira mungkin waktunya sangat mepet sekali. Artinya butuh banyak effort yang harus dilakukan. Sementara untuk dana kita juga belum bisa dipastikan apakah besok ini akan langsung tertransfer atau belum. Ini kan sangat tergantung pada Pak Ketua dan bendahara K-Unsur kita gitu ya. Jadi kita nggak bisa memastikan. Tapi untuk seremoni kegiatan kita bisa tetap jalankan sesuai dengan rencana agar kita bisa ada yang mendampingi juga, yaitu Mas Arief tentunya. Syukur-syukur kalau misalnya transaksi transfer besok bisa dilakukan, mungkin ada secara simbolis ya kita bisa lakukan di lokasi bencana ya, di lokasi sana, di lokasi Lumajang gitu. Nah, untuk teknis pemberangkatannya, saya posisi sekarang di Cirebon dan saya langsung ke Pekalongan kayaknya karena besok pagi ada kegiatan sekolah di anak ini yang harus saya dampingin. Nah, posisi saya di Pekalongan. Kalau misalnya Mas Rudi, Mas Bisir mau pakai jalur Pantura, bisa bareng-bareng gitu ya dengan saya. Jadi mungkin Mas Rudi boleh kita diskusi dengan Mas Amanat dan lain-lain, apakah bisa titik kumpulnya nanti di Cirebon, kemudian dari Cirebon ke Pekalongan, kemudian dari Pekalongan ganti armada pakai mobil saya gitu sampai ke Lumajang. Nah, mungkin seperti itu lah nanti kita ketemu dengan Mas Arief di Surabaya. Kita titik temunya di Surabaya. Mungkin Mas Arief ada ini untuk teknis perjalanannya monggo Pak, yang jelas saya berangkat dari sini itu hari Jumat dini hari ba'da subuh. Saya ke pintu tol Colomadu itu di Solo. Saya langsung menuju Surabaya karena tujuan saya ke Candipuro. Berarti Surabaya saya ngarah ke Probolinggo, Pak. Probolinggo nanti mengarah ke Lumajang, exit tol Lumajang. Itu gambarannya seperti itu, Pak. Nanti teknisnya kita bisa WA-an atau share live, artinya nanti mau ketemuan di titik mana, di Surabaya kah, atau di Probolinggo, atau di Lumajangnya, monggo. Saya mengikuti mawon. Siap. Ya, ada gambaran, dan saya kira nggak ada kesulitan ya, kita komunikasi tetap jalan. Dan insya Allah kita
kita akan siapkan, jadi kita akan membawa perbekalan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Untuk tim kecil tentunya kebutuhan tim tidak akan membawa bantuan secara langsung gitu, karena kita juga armadanya armada station Mas, jadi tidak bak atau ini, jadi kita nggak bisa bawa apa-apa. Nah, nanti kalau misalnya dana bisa tersalurkan besok ada transfer, nanti kita bisa eksekusi, misalnya dalam bentuk tunai, kita bisa sebagai simbol proses penyerahan bisa kita lakukan di lokasi gitu ya, di lokasi di sana itu ya, dengan spanduk yang kita siapkan, kemudian pihak yang menerimanya, dan ya seperti itu kurang lebihnya. Kemudian seharian di hari Sabtu kira-kira apa yang bisa kita lakukan, nanti mohon arahan dan agendanya dari Mas Arief ya, dan teman-teman yang di sana. Kita ngikut aja. Ya, Pak. Ya. Jadi rencananya memang Jumat, saya perkirakan Jumat malam sudah di sana, kita bongkar muat, kemudian kita alokasikan packing pembagian, kemudian aktivitas di Sabtu pagi itu kita langsung dropping ke lokasi-lokasi warga terdampak, Pak. Jadi nanti tim kecil ini bisa mengikuti, atau kalau misalnya dana sudah bisa dipegang, nanti tim kecil ini bisa, armada saya ada 2, nanti begitu sudah turun semua, bongkar kan kosong, Pak. Kalau misalnya mau belajar di Lumajang, untuk keperluan yang dibutuhkan bisa. Mekaten, jadi teknis kemudahan mawon. Mekaten, Pak. Ya, saya kira sudah baguslah langkah-langkah yang kita sudah siapkan, insya Allah sudah jelas gitu. Artinya kita tidak tergantung ya pada dana besok tertransfer atau tidak, kita tetap jalan. Kemudian kita surat tetap kita layangkan, kecepatan proses tentunya sangat juga tergantung dari Mas Astera dan Mbak Ririn yang akan mengeksekusinya. Gitu, kita harapannya sih bisa langsung dieksekusi besok gitu, sehingga nanti kegiatan di sana ada manfaatnya di Lumajang. Tapi kalaupun tidak, bukan berarti kemudian kita berhenti gitu ya, kita tetap jalan gitu. Insya Allah ada sesuatu lah. Insya Allah masih ada hari panjang, Pak, untuk bisa melakukan. Katen, Pak. Pak Turwon, saya kira sudah cukup jelas. Mas Anang, saya tunggu nomor rekening Basnas Banyumas dan rekening Mas Anang. Terima kasih. Saya kira sudah cukup, Mas Rudi, Mas Arief, Mas Anang. Pak Turwon. Terima kasih ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua.